Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Digit Marsalasa, Stambuk F551 18019. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi dan bagian-bagiannya. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Nah, berbicara tentang sistem informasi terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan informasi. Informasi sendiri merupakan kumpulan dari data. Nah, data itu merupakan sebuah fakta dari suatu objek yang belum terolah. Jadi, data itu ada data yang terformat seperti penulisan tanggal, penulisan nominal uang. Ada juga berupa gambar, video, teks, atau yang lainnya. Nah, jadi jika disimpulkan, informasi itu merupakan sekumpulan data yang telah dikelola menjadi bentuk sederhana yang dapat dipahami oleh penerima. Nah, selesai itu kita berbicara tentang sistem. Apa itu sistem? Sistem itu sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimasukkan untuk mencapai tujuan. Ada masukan, keluaran, proses, mekanisme, pengendalian, dan umpan balik. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan simpulkan sistem informasi itu apa. Sistem informasi itu adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Nah, berbicara sistem informasi juga mempunyai beberapa tujuan. Untuk tujuannya sendiri ada 3. Yang pertama, untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen. Kedua, untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Lalu juga mendukung kegiatan operasi instansi. Nah, sistem informasi ini juga mempunyai beberapa komponen. Yang pertama, komponen input, lalu komponen model, ada komponen output, teknologi, ada basis data, dan kontrol. Adapun saya berikan contoh untuk sistem informasi seperti sistem reservasi pesawat terbang, ada juga sistem POS, point of sale, dan sistem berbasiskan kartu cerdas. Nah, peranan sistem informasi sendiri yaitu membantu pekerjaan dan tugas-tugas secara otomatis. Dia juga mengaitkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendalian dalam suatu subsistem, lalu mengkoordinasikan subsistem-subsistem, lalu mengintegrasikan juga subsistem-subsistem tersebut. Selanjutnya, yaitu teknologi informasi itu adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi, yang mana untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Nah, untuk peranan TI, teknologi informasi untuk sistem informasi, memiliki sebagai operasional, sebagai fungsi monitoring and control, fungsi planning and decision, communication and inter-organization. Nah, berdasarkan arsitekturnya, informasi terbagi atas 3. Yang pertama, arsitektur tersentralisasi, yaitu arsitektur yang terpusat pada mainframe seperti ini. Lalu, yang kedua, arsitektur desentralisasi, yaitu data tersebar atau terdistribusi. Nah, bagian ini terbagi atas 2, yaitu peer-to-peer dan sistem terdistribusi. Untuk peer-to-peer, dia memiliki masing-masing komputer yang memiliki kontrol terhadap resource, ya seperti data, printer, atau CD-ROM. Tetapi memungkinkan komputer lain untuk menggunakan sumber atau resource tersebut. Ya, sistem seperti ini menjadi pemandangan yang umum sejak kehadiran PC yang mendominasi perkantoran. Nah, yang kedua itu yaitu sistem yang terdistribusi. Nah, ini sistem ini dalam pemrosesannya terdistribusi bisa diterapkan dalam sebuah organisasi. Ya, setiap area fungsional departemen mempunyai unit pemrosesan informasi tersendiri. Nah, untuk penerapannya sendiri itu seperti pada kantor-kantor cabang. Lalu untuk bagian yang ketiga yaitu arsitektur klien atau server seperti ini.
Nah, sistem informasi sendiri diklasifikasikan dalam beberapa model. Pertama itu menurut level organisasinya. Contoh itu seperti sistem informasi antar organisasi. Lalu yang kedua menurut area fungsional. Ya, contohnya seperti sistem informasi keuangan. Lalu menurut dukungannya ada juga, yaitu dia seperti sistem informasi cerdas. Lalu yang berikutnya ada menurut aktivasi manajemen. Itu contohnya seperti sistem informasi pengetahuan. Lalu yang terakhir adalah arsitektur sistem informasi. Contohnya seperti sistem informasi mainframe. Untuk implementasi sistem mencakup aktivitas, pemrograman dan pengujian, instalasi perangkat keras dan perangkat lunak, ada pelatihan kepada pemakai, pembuatan dokumentasi, konversi, dan yang terakhir operasi dan pemeliharaan. Nah, berbicara, nah, apa itu e-commerce? E-commerce sendiri adalah proses pembelian, penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan melibatkan transfer dana elektronik. Nah, sistem manajemen inventory otomatis dan sistem pengumpulan data otomatis yang memanfaatkan jaringan internet komputer. Nah, aspek yang berperan di dalamnya yaitu secara teknis ada situs web, jaringan komunikasi data, protokol komunikasi data antar muka pemakai. Nah, secara non teknisnya itu ada hukum, secara hukum. Lalu etika elektronik, ekonomi global. Nah, adapun konsep-konsep dalam e-commerce itu ada 3, teman-teman, yaitu ada business to business, lalu ada business to customer, lalu customer to customer. Nah, selain e-commerce ada juga e-learning. E-learning itu adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Keuntungan e-learning sendiri itu dapat menghemat waktu, biaya, menjangkau wilayah lebih luas, lebih mandiri proses pembelajarannya. Nah, aplikasi e-learning sendiri dalam tahun sekitar 1900-an itu ada berbeda-beda. Dapat saya urutkan seperti yang pertama itu Computer Based Training atau CBT. Itu muncul pada tahun 1990. Lalu muncul lagi paket-paket CBT pada tahun 1904. Lalu kemudian muncullah sebutan juga Learning Management System atau LMS pada tahun 1997. Yang terakhir pada tahun 1999 yaitu muncullah aplikasi e-learning berbasis web. Nah, strategi pengembangan e-learning sendiri itu ada beberapa tahap. Ada pertama, ada requirement analysis and specification, lalu masuk pada design, coding, testing, and maintenance. Nah, setelah e-commerce, setelah e-learning, nah yang ketiga adalah e-government. Nah, secara definisi tidak lain merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti misalnya internet untuk meningkatkan kinerja proses pemerintahan. Nah, tantangan implementasi e-government sendiri ini adalah aspek kepemimpinan, aspek manajemen dan budaya, dan aspek teknologi. Nah, e-government sendiri dalam penerapannya itu sudah banyak di Indonesia dalam membantu jaringan. Sabar. Pemerintahan dari setiap instansi-instansi dan masih banyak lagi. Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Saya tahu ini banyak melakukan kesalahan, namun kiranya teman-teman video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sehingga walaupun saya salah-salah menyebutkan tetap masuk dalam pikiran teman-teman. Oke, jangan lupa like,
comment, and share video ini. Dan yang paling penting, subscribe. Oke teman-teman, sampai jumpa di video yang lain. Salam teknologi. Baca bahasa. MC. Ya, sudah ulang. Sudah.